Audio Jungle. Alhamdulillah dipertemukan kembali melalui video dengan Ustazah ini. Sama-sama kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan, kemudahan dalam memahami pelajaran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, bagaimana kabar anak soleh dan solehah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Ustazah akan membahas tentang Aku Cinta Para Nabi. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama nabi dan jumlah nabi dan rasul yang sudah kita kenali. Jadi kita akan masuk ke beberapa nabi yang akan kita kenali bersama, lebih dekat dan mengetahui keteladanan apa yang bisa untuk kita amalkan. Nabi yang dan Rasul yang akan kita pelajari dan kita bahas adalah yang pertama Nabi Ayub. Insya Allah semua pernah mendengar cerita tentang Nabi Ayub ya. Baik. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Karena kekayaannya, Allah ingin menguji keimanan Nabi Ayub. Dengan cara apa Allah menguji keimanan Nabi Ayub? Oke, yang pertama, kekayaannya berkurang sedikit, kadang banyak, hingga habis, sehingga Nabi Ayub jatuh menjadi miskin. Dari awalnya seorang yang kaya raya karena ujian Allah, kemudian menjadi miskin. Yang kedua, terkena penyakit kulit. Iya, seluruh tubuh Nabi Ayub Allah uji dengan sakit kulit yang panas, bentuknya bisul yang bernanah dan gatal. Sehingga orang-orang yang dulu menyukai berteman dengan Nabi Ayub, bertetangga dengan Nabi Ayub, berbisnis dengan Nabi Ayub, kemudian menjauhi Nabi Ayub. Malah karena saking parahnya sakit kulitnya Nabi Ayub, para tetangga itu tidak mau bertetangga kembali. Jadi mereka takut ketularan. Sakitnya parah, nanti jangan-jangan kita juga ikut sakit gatal-gatal begitu. Kemudian orang-orang meminta Nabi Ayub untuk pergi. Akhirnya Nabi Ayub pergi mengasingkan diri menjauh dari keramaian. Selain itu, ujian yang ketiga,
putrinya meninggal dunia dan istrinya meninggalkannya. Ya, Nabi Ayub menjalaninya bagaimana? Dengan kondisi sakit, putrinya meninggal, dan tidak ada istri. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Apakah kemudian ia menyalahkan Allah? Ya Allah, kenapa aku kok dikasih ujian begini sih? Kenapa kok sakit kulitku tidak sembuh-sembuh? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Subhanallah, Masya Allah. Nabi Ayub menjalani semua ujian Allah dengan ketabahan dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita singkat tentang Nabi Ayub, ada keteladanan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, iman yang kuat sehingga setan tidak mampu menggodanya, dan kuat menjalani ujian dari Allah. Yang kedua, tabah dalam menghadapi cobaan. Dengan ketiga cobaan yang sangat berat itu, Nabi Ayub tetap sabar, tidak menyalahkan Allah. Yang ketiga, suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Ketika dalam kondisi kaya raya, Nabi Ayub terkenal dengan sifatnya yang dermawan, suka berbagi dengan teman-teman, tetangga, orang-orang yang membutuhkan. Dalam kondisi miskin pun, kalau dulu ketika kaya suka berbagi dengan orang yang miskin, tapi ketika Nabi Ayub sendiri sudah menjadi miskin, beliau tidak pernah mengemis. Saat kaya juga tidak pernah sombong. Ketika miskin selalu bersyukur. Kayaknya susah ya. Insya Allah mudah nih. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa meneladani sikap dari Nabi Ayub. Amin. Inilah doa dari Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Masya Allah, balasan untuk orang yang sabar dengan ujian Allah luar biasa. Selanjutnya kita akan mengenali lebih dekat dengan Nabi Musa. Ceritanya luar biasa. Biasanya kalau di kelas ustazah sudah menyebut Nabi Musa, banyak yang masuk di memori anak-anak. Siapa itu Nabi Musa? Di zaman Raja Fir'aun, ustazah. Siapa Raja Fir'aun? Itu loh ustazah, orang yang sangat kejam, raja yang sangat kejam. Iya betul. Fir'aun itu raja di mana? Di Mesir. Alhamdulillah biasanya anak-anak sudah paham karena sudah sering mendengar kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir.
Mengapa demikian? Karena Raja Fir'aun pernah bermimpi. Dalam mimpinya akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Dan itu lahir di zaman Raja Fir'aun. Setelah mendapat mimpi tersebut, Raja Fir'aun berkonsultasi dengan ahli nujum. Aku bermimpi. Apa arti mimpiku ini? Menurut ahli nujum, akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Itu yang membuat Raja Fir'aun menjadi galau, marah, sehingga mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap laki-laki yang baru lahir. Di masa Fir'aun, Nabi Musa lahir. Subhanallah. Apa yang terjadi? Allah melindungi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Ada bayi dimasukkan di dalam peti, terus dikentirkan, apa bahasanya? Dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Masya Allah, kira-kira selamat tidak ya? Dengan izin Allah, bayi Musa diselamatkan oleh wanita bernama Siti Aisyah, yang tidak lain adalah istri Raja Fir'aun. Dengan bujuk rayu istrinya, Raja Fir'aun bersedia untuk merawat bayi Musa. Pada suatu hari, Nabi Musa kecil kehausan. Karena tidak ada yang bisa mendiamkannya, kemudian kerajaan menyelenggarakan sayembara untuk mencari seseorang yang bisa menyusuinya. Nah, siapa kemudian yang bisa menyusui Nabi Musa kecil? Ya, betul. Seorang perempuan bernama Yukabat yang tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan ibu Yukabat sendiri, bahwa Nabi Musa kecil adalah putra ibu Yukabat. Ketika ibu Yukabat menggendong Musa kecil, kemudian menyusuinya, Nabi Musa kecil terdiam. Kemudian Siti Aisyah memerintahkan Yukabat untuk tinggal di istana dan mengasuh Nabi Musa. Jadi akhirnya yang menyusui Nabi Musa kecil adalah ibunya sendiri. Keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Musa. Yang pertama, suka menolong. Dalam sebuah peristiwa, ada seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itu nasihatku kepadamu." Musa kemudian mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dan berdoa kepada Allah. Sesampainya di negeri
Kemudian ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya dan menyapa kedua gadis tersebut. Seraya bertanya, "Mengapa tidak ikut mengambil air?" Kedua gadis tersebut tidak bisa mengambil air karena tidak kuat berebut, berdesak-desakan dengan orang banyak. Apalagi yang berdesakan semuanya adalah laki-laki, sedangkan mereka berdua adalah seorang gadis. Mengapa kok sampai kalian yang datang untuk mengambil minum? Apa jawabannya? Kami yang mengambilkan minum untuk ternak kami karena bapak kami sudah tua. Ketika itu juga Nabi Musa menolong kedua gadis itu memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah itu Nabi Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Suka menolongnya di mana? Ketika ada 2 orang gadis yang sedang kesusahan, beliau membantu gadis itu untuk mengambilkan minum untuk hewan ternaknya. Yang kedua, berani melawan keburukan. Melawan siapa? Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa yang tahu apa itu nama kelebihan yang dimiliki Nabi? Mukjizat. Betul. Allah memberikan kelebihan kepada nabi-nabi berupa mukjizat. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh nabi untuk membuat sebuah keajaiban. Nah, apa mukjizat Nabi Musa? Mukjizat yang pertama, tongkatnya. Tongkatnya bisa menjadi ular. Kapan itu terjadi? Saat Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihirnya Raja Fir'aun. Tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar, kemudian memakan ular-ular jelmaan dari tongkatnya tukang sihir Raja Fir'aun. Yang kedua, tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Mukjizat ini dijadikan senjata oleh Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Dan ada satu mukjizat Nabi Musa lagi. Saat Nabi Musa dan pengikutnya diancam untuk dibunuh hidup-hidup oleh Fir'aun, termasuk istrinya yang sudah dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena sudah beriman pada Allah. Hingga akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya terjebak di sebuah lautan. Tidak bisa, jika ingin menghindari pasukan dari Raja Fir'aun, mereka harus menyeberang laut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Allah berikan mukjizat melalui tongkat Nabi Musa, sehingga atas izin Allah laut itu terbelah ketika tongkat dipukulkan ke lautan, sehingga
Nabi Musa dan pengikutnya bisa menyeberang dan selamat hingga tujuan. Bagaimana dengan bala tentaranya Raja Fir'aun? Mereka tenggelam saat berada di tengah lautan. Insya Allah cerita yang sangat luar biasa. Bagaimana? Sudah siap untuk meniru keteladanan dari Nabi Ayub dan Nabi Musa? Baik, alhamdulillah. Oke, bisa saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, istiqomah beribadah, jaga kesehatan. Oke, dilihat video yang akan Ustazah bagi linknya bersama dengan video ini. Baik, kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah